Mari kita berdoa. Bapa urapi kami mau merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu memberi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Masih tentang penguasaan diri. Kemarin kita renungkan bahwa penguasaan diri itu diperlukan orang yang punya pegangan. Kalau orang punya pegangan itu punya kekuatan. Sebagai orang beriman, pegangan kita adalah Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan, juga punya prinsip. Lalu kemarin kita renungkan bahwa kita ini perlu penguasaan diri menghadapi 7 hal kritis di bawah tekanan, sangat susah, penyesalan, sakit, amarah, terbakar nafsu, dan bahkan dalam kemenangan. Nah, sekarang kita merenungkan bagaimana penguasaan diri diperlukan pada waktu orang yang sangat susah. Saudara-saudara, orang yang susah itu sebabnya bermacam-macam. Bisa karena kehilangan sesuatu, kecewa sesuatu, juga bisa karena ditinggal oleh orang yang dikasihi, bisa juga karena kemelaratan, karena tekanan juga, itu juga bisa menjadi kesusahan. Nah, orang itu kalau susah, sangat susah, itu rawan untuk tidak bisa menguasai diri. Makanya kalau orang sedang menderita susah, ingatlah bahwa hidup manusia itu memang bisa susah, bisa senang. Kesusahan itu milik semua orang. Saya terkesan dengan sebuah penghiburan ketika seseorang ditinggal oleh orang yang dikasihi, lalu sangat susah. Kemudian ada orang yang datang menghibur dan berkata, kesusahan untuk ditinggal orang yang dikasihi itu milik semua orang. Semua orang akan mengalami. Jadi hidup manusia itu bisa susah, bisa senang. Nah, tapi firman Tuhan mengingatkan kali ini di Titus itu hanya satu pasal ayat 7 dan 8. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Nah, perhatikan di sini, dapat menguasai diri. Jadi orang beriman yang baik, yang di sini kalau di Titus dikatakan orang yang sanggup nanti akan menjadi penilik jemaat, itu disyaratkan orangnya harus, yang paling bawah tadi kita baca syaratnya, bisa menguasai diri. Dan ini memang firman Tuhan berkata kepada kita semua, semestinya setiap orang beriman itu bisa menguasai diri. Nah, oleh karena itu, mari kita berusaha supaya bisa menguasai diri. Apapun yang terjadi, bisa menguasai diri. Nah, penguasaan diri itu memang ya perlu diusahakan. Tidak bisa datang sendiri. Tapi kita harus punya prinsip dulu, juga harus punya pegangan dulu bahwa apapun yang terjadi, kita ini bisa menguasai diri, seperti itu. Memang nanti akan lebih jelas pada poin-poin berikutnya, yang setiap resi saya akan berusaha sampai 7 poin tadi bisa kita renungkan semua, apa yang bisa kita kerjakan pada waktu kritis semacam itu, yaitu kita harus justru menaruh perhatian, bisa benar-benar menguasai diri dengan baik. Karena banyak bagian firman Tuhan menganjurkan kepada kita harus bisa menguasai diri. Jadi penguasaan diri itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup orang beriman. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan singkat kali ini. Kami mohon Tuhan menyertai perenungan kami dengan kuasa-Mu, sehingga hari-hari ini kami semua, keluarga-keluarga yang mendengarkan, semua kami yang menerima renungan singkat ini diberkati, diberi kekuatan oleh Tuhan, sehingga kami menyadari bahwa penguasaan diri itu sangat penting dalam hidup orang beriman,
Dan biarlah Tuhan memberikan kuasa kepada kami, menguasai diri dalam segala hal, sampai hidup kami beroleh kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.